Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, karunia, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan yang kita cintai ini. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada wa nabiyyina wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kultum kurang lebih 7 menit. Saya di sini hanya menyampaikan, bukan mengajarkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai manusia, kita di dunia ini diberikan harta, kesehatan, kenikmatan, dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sebagai manusia di dunia ini, kita diberikan harta, kesehatan, kenikmatan, dan lain sebagainya. Namun, sejatinya semua yang telah manusia terima hanyalah titipan dari Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita di dunia ini diberikan kenikmatan, kesehatan, kesejahteraan, harta, dan lain sebagainya. Namun, sejatinya kita di dunia ini hanyalah sebuah titipan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ujian terberat manusia yaitu adalah ketika manusia merasa memiliki segalanya. Manusia mengira harta, suami, istri, rumah, serta semua yang ada itu adalah milik manusia sendiri. Bahkan kenyataan di manusia tersebut sejatinya adalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratkan ada pelanggan yang menitipkan barangnya di sebuah toko. Setelah pelanggan tersebut selesai, maka barang yang sebelumnya dititipkan berhak diambil kembali oleh orang yang menitipkan tersebut. Lalu manusia tidak berhak marah, karena segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia berada di tempat atau berada di fase yang melampaui rasa memiliki saat semuanya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia tersebut akan merasakan sangat kecewa. Kalau yang menitipkan itu mengambil di tempat penitipan barang yang kita jaga, semisalnya ada sebuah contoh yaitu Pak, titip helm ya. Ya Pak, titip helm ya, nanti saya ambil. Baik Pak. Setelah itu miliknya ingin mengambil helm tersebut, ya kita berhak untuk mengasih karena itu hak punya yang mempunyai helm tersebut. Lalu itu dapat kita contoh. Ya ketika Allah ingin mengambil apa yang kita punya, itu Allah berhak mengambil atas semuanya. Karena itu bukan punya kita, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah pernah berfirman yang artinya, apa yang di langit dan apa yang di bumi itu bukanlah milikmu. Jangan pernah salah sangka bahwa semua ini milik masing-masing manusia. Karena ketika hilang, maka manusia merasa depresi, sedih, berkepanjangan pikirannya, dan lain sebagainya. Ada suami yang tidak sedih karena istrinya meninggal karena suaminya tersebut yakin, karena suami tersebut tahu bahwa kelak di akhirat kita akan dipertemukan kembali untuk bersama selama-lamanya dan kekal abadi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bercerita bahwa nenek tidak akan pernah masuk surga. Kemudian ada nenek yang mendengar, beliau tersinggung dan menangis. Ya Rasulullah, aku tersinggung, engkau berkata bahwa nenek sepertiku ini tidak akan pernah masuk surga, ucap nenek tersebut. Rasulullah SAW pun menjawab, memang tidak ada orang tua di surga, karena ketika kamu masuk surga, maka kamu akan menjadi muda kembali. Nenek itu pun seketika merasakan ketenangan dalam jiwanya setelah mendengar jawaban dari Rasulullah SAW tersebut. Memang benar, suami begitu sayang kepada istri, ibu begitu sayang kepada anaknya, namun rasa sayang tersebut terbatas. Lalu nenek itu pun seketika merasakan ketenangan dalam jiwanya. Rasa sayang yang kekal dan abadi tertera pada lafaz basmalah, yang artinya dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Kita sering merasa bersedih ketika kehilangan dan menganggap kesedihan itu adalah hal yang wajar. Memang hal ini sangat manusiawi, namun memaknai lebih dalam, kita akan menyadari bahwa yang sebenarnya itu kita tidak mempunyai apapun di dunia ini, karena semuanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak mengambil kapanpun, dimanapun, dan saat apapun. Kita tidak boleh marah, karena itu adalah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memiliki sesuatu,
bisa harta, kekayaan, pangkat, jabatan, pasangan, anak-anak, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Itu adalah urusan dunia. Maka yakinlah bahwa semua itu hanyalah titipan, bahkan diri kita pun hanyalah titipan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita tidak memiliki apa-apa jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada kita. Kita tidak punya apa-apa jika Allah tidak mengkehendakinya, selayaknya sebuah titipan. Pasti ada saatnya titipan itu akan diambil oleh yang punya. Dan pemilik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya orang-orang yang mendapat keberkahan sempurna serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat mengetahui hal ini dan alih-alih merasa sedih telah kehilangan semua yang ada di dunia ini. Mereka akan menghibur diri dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang bermakna yaitu sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Mereka tahu bukan sedang kehilangan sesuatu, melainkan adalah titipan yang sudah ada ditetapkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, kekayaan, dan orang-orang yang kita cintai adalah keberkahan yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, tak jarang manusia lupa berkah tersebut hanyalah titipan yang dapat diambil kapanpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan ada saatnya sang pemilik mempertanyakan apa yang telah terjadi dengan titipannya. Maka demikian pula dengan titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bunyinya yaitu tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia dimintai pertanggungjawaban tentang umumnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, bagaimana dia memperoleh, dari mana kemana dia membelanjakan harta tersebut, serta tentang tubuhnya itu digunakan untuk apa. Habis riwayat Tirmizi. Maka dari itu kita gunakan untuk apa? Apakah untuk membaca dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga makin kuat iman kita kepadanya, ataukah justru digunakan untuk bermaksiat? Lisan kita digunakan untuk apa? Apakah bahasa dengan zikir dan ucapan yang Allah ridhoi, atau sibuknya kita dengan ucapan-ucapan dusta dan sia-sianya? Demikian juga dengan berbagai hal yang menuntut kita adalah demikian juga dengan berbagai hal yang menuntut kita adalah milik kita untuk apakah digunakan, apakah untuk mendekatkan kepada Allah atau malah menjauhinya. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah karena Allah sudah memberikan apa yang kita mau. Kita tidak boleh jauh dari Allah, kita harus mendekat. Kalau kita menjauh, itu nanti ada sanksinya lagi di akhirat. Senantiasa memberikan hidayah kepadanya sehingga kita bisa menyadari bahwa segala kita yang miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti kelak akan diambil atau diminta oleh Allah. Pertanggungjawabannya adalah di hadapannya. Semoga kita termasuk orang yang amanah dalam mengembangkan amanah atau mempergunakan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan fastabiqul khairat, nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.